malam ini untuk berbagi praktik baik tentang budaya positif sebagaimana tugas untuk kami sebagai CGP, yaitu modul 1.4. Semoga acara kita ini bisa berjalan dengan lancar dan terkontrol enaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih telah hadir pada kesempatan kali ini, yaitu tentang diskriminasi kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari CGP Angkatan 11. Yang pertama, kami ada 2 orang di sini. Yang pertama, saya sendiri, Syahin Fitri SPD. Yang kedua, rekan kita yaitu Ibu Ayu Lestari SPD. Oke, sebelum kita memulai praktik baik kita ini, bagaimana kalau kita mengadakan dulu suatu fokus? Bagaimana kita fokus terhadap pemateri atau materi kita pada pagi hari ini? Bisa Bapak dan Ibu berdiri sebentar? Bisa. Ya, oke Bapak dan Ibu, terima kasih. Nah, kita di sini akan mengadakan suatu permainan. Mungkin permainan biasa saja, seperti yang pernah kita berikan kepada anak murid kita. Kita melihat saja bagaimana kita fokus terhadap satu materi gitu. Sekarang Bapak Ibu mungkin bisa coba Bapak Ibu pegang kepala, telinga, mata, hidung, kepala, telinga, mata, hidung. Sekarang coba Ibu Bapak lihat kepada saya. Coba kalau Bapak pegang mata. Bagaimana? Apa bisa konsentrasi? Mata. Pegang hidung. Lihat ke saya. Telinga. Hidung. Nah, mungkin sekian. Masih ada di antara kita mungkin ya yang kurang fokus atau bagaimana. Nah, seperti itu juga kepada anak murid kita di pagi hari, kita selalu kan mengadakan praktek baik seperti itu. Ada juga yang kurang fokus, ada fokus. Semoga pada materi ini kita bisa fokus ya. Oke, baik Bapak Ibu, berbagi topik baik pagi ini yaitu tentang budaya positif. Sebagaimana filosofi pendidikan kita mengatakan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun dan hidupnya kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup atau tumbuhnya suatu kekuatan kodrat anak. Nah, filosofi pendidikan ini, di sana Bapak dan Ibu bisa lihat kalimat kata-kata menuntun. Menuntun, apa itu pengertian menuntun? Kalau kesamaan menuntun kalau menurut Bapak dan Ibu? Membimbing, oke. Apa lagi? Mengarahkan. Iya, mungkin. Menuntun, bukan mungkin ya, Pak. Menuntun ini adalah kodrat mengarahkan. Bagaimana kita mengarahkan, membimbing anak didik kita ke arah yang lebih baik supaya dia hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita membimbing dan mengarahkan, apa kita bisa merubah dasarnya? Bukan? Ya, kita tidak bisa merubah dasarnya. Seperti Kak Hadi mengatakan begini Bapak Ibu.
Umpamanya, si A menjadi dokter, si B menjadi presiden. Oh iya, mungkin dia seperti itu ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin bisa menjadi pramugari nantinya. Nah, kalau anak kita udah sukses, berarti kita bangga kan Bapak Ibu? Bangga kita sebagai petani, sebagai guru yang membimbing mereka. Jadi Bapak Ibu, selama ini yang miskonsepsi kita adalah kita bukan menuntut, tapi memaksakan. Bagaimana Bapak dan anak kita itu bisa menjadi? Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kita hanya bisa menuntunnya. Tumbuh tidak tumbuhnya tergantung kita Bapak Ibu. Bagaimana kita memeliharanya atau membimbingnya, apakah bisa dia akan berkembang dengan baik, itu tergantung guru. Nah, sekarang Bapak Ibu, di sini yaitu praktikanya budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Nah, di sini di diseminasi kali ini kita ingin berbagi Bapak Ibu, ada beberapa di sini yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, perubahan paradigma. Kita ke sekolah ini, anak didik kita tentu kita sangat membutuhkan bagaimana dia aman, merasa nyaman, menyenangkan, bagaimana ada lingkungan yang positif. Jika sudah ada tercipta yang itu, murid itu akan merasa senang untuk ke sekolah. Kita bisa melakukan praktek baik seperti pagi kalau kita sebagai guru, paginya kita bisa menyapa beliau dengan salam, sapa, senyum. Kita bisa melakukan seperti itu, melaksanakan praktik baik di pagi, senam. Itu kan contoh disiplin positif ya Bapak Ibu. Setelah itu, kalau kita sudah melakukan hal seperti membuat lingkungan yang nyaman dan positif, anak tersebut akan berpikir, bertindak, dan menciptakan sesuatu dengan baik, dengan bertanggung jawab. Dia akan merasa senang Bapak Ibu. Kita di sini sering melakukannya Bapak Ibu ya, ya kan? Ya. Untuk selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu bisa melihat teori kontrol dari Dr. William Glasser. Miskonsepsi tentang paradigma ini Bapak Ibu, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa kita tidak dapat memaksakan murid, tidak dapat biarkan murid itu memilih bagaimana dia bisa tumbuh atau mengemukakan ide-idenya. Biarkan mereka memilih sendiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila kita. Biarkan mereka mandiri, bertanggung jawab. Biarkan kita hanya menuntun Bapak Ibu. Nah, ilusi yang kedua miskonsepsinya yaitu ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Nah, ini mungkin sering terjadi Bapak Ibu. Ada enggak tidak? Mungkin ada, Pak Am mungkin bisa, mungkin siapa yang dapat? Silahkan ke depan. Ada yang tidak? Mungkin ada saya lihat sering Pak Am. Ya kan Pak Am? Ya seperti ini kamu bisa kan? Ya, nanti Ibu kasih hadiah atau pujian. Bagus Aini. Apakah boleh seperti itu? Apakah boleh seperti itu Bapak Ibu? Nah, boleh. Tapi Bapak Ibu, yang sebenarnya memberikan pujian dan hukuman itu sebenarnya kurang baik. Jadi, yang pujian ini mereka akan merasa melakukan sesuatu itu hanya karena ingin dipuji. Jadi,
tuh belum keluar. Yang ada motivasi eksternal. Oh, bisa paham kalau dipuji tuh, gua pagi-pagi datang loh. Nah, itu namanya dia akan selalu seperti itu. Oh, karena dipuji paham dia akan sering datang. Itu namanya motivasi eksternal. Begitu juga. Sementara Aini tadi kan, Aini yang kita puji didengar oleh teman-teman yang lain. Dia akan merasa terhukum. Oh, saya tidak pernah melakukan itu. Itu yang membuat dia merasa terhukum. Akhirnya merasa bersalah, Bapak Ibu. Jadi, munculkanlah kesadaran diri. Bagaimana motivasi internalnya muncul, Bapak Ibu. Ya, mungkin ya, motivasi internal ini bisa juga dipicu oleh motivasi eksternalnya. Jadi bagaimana ada kesadaran di dirinya tuh. Oh, saya ingin dipuji bukan karena itu. Saya datang tepat waktu karena saya ingin untuk mendisiplinkan diri saya. Nah, itu mungkin ya Bapak Ibu yang susah kita laksanakan ya Bapak Ibu ya. Bagaimana anak didik kita itu sadar, menyadari dirinya. Bagaimana anak didik kita itu, bagaimana posisi motivasinya itu yang intrinsik itu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga mungkin ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya begini, ini sering kita lakukan di rumah mungkin ya Bapak Ibu ya. Undeh nak, jangan modal itu nak, ibu lapar ya untuk menyemolahkan awak. Itu kan termasuk kan, sering kita lakukan seperti itu kan di rumah kita. Termasuk saya Bapak Ibu, sering kita melakukan seperti itu. Tapi itu akan membuat anak kita merasa bersalah. Seperti itu di sekolah. Aini, tolong ibu ya Aini ya, jangan ribut. Nanti ibu kena marah oleh kepala sekolah. Itu akan membuat anak kita merasa bersalah Bapak Ibu. Dia akan merasa, oh seperti itu ya. Berarti eksternal itu Bapak Ibu, belum ada kesadaran dari dirinya. Besok diulangi lagi. Itu kalau yang eksternal itu Bapak Ibu. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa hak untuk memaksa. Nah ini kita sebagai orang dewasa selalu memaksakan kehendak kita. Oh Gali, silahkan masuk. Buat halaman 20 pelatihan kita ya. Sering kita seperti itu kan? Ya kan Bu Rani? Ya kan Bu Ayu? Sering seperti itu. Nah, di sini itulah miskonsepsi kita Bapak Ibu. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, seperti yang dikatakan Stephen Erkorfly, stimulus respon itu adalah realitas kebutuhan sesama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi dari stimulus respon itu semua orang melihat hal yang sama. Ada pada muncul intrinsik, motivasi intrinsik dalam diri kita. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Muncul dari diri mereka sendiri. Nah, jadi budaya positif itu Bapak Ibu ada lagi yang disiplin positif. Disiplin positif ini sebagai bapak pendidikan kita menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka.
Jadi konteks kemerdekaan ini oleh Bapak Pendidikan itu sejak dulu sudah diagung-agungkan. Kita mendisiplinkan diri kita sendiri, bukan orang lain yang mendisiplinkan kita. Kalau orang yang mendisiplinkan kita, itu larinya kepada konsekuensi nantinya. Kita harus patuh terhadap itu. Jadi itu masih jadi eksternalnya. Kalau bisa, berubahlah kita dari sekarang bagaimana disiplin ini bisa dari internal kita pribadi, dari dalam diri kita pribadi, Bapak Ibu. Nah, dari disiplin ini akan tumbuh nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi Bapak Ibu, setelah kita melakukan disiplin ini, kita akan menumbuhkan kebajikan-kebajikan. Banyak contohnya Bapak Ibu. Jika kita telah ada melakukan disiplin dari diri kita dengan sendirinya, mungkin ada dari teman-teman yang lain akan terbawa untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Jadi yang teori ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Teori 3 motivasi perilaku manusia ini adalah: 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya begini Bapak Ibu, kepala sekolah kita menyuruh kita, Ibu Riza, nanti jam 3 Ibu tolong pergi rapat ke dinas ya. Nah, di sini bagaimana perasaan Ibu Riza? Apa yang akan dilakukannya? Pergi nggak Ibu Riza jam 3 nanti? Pergi. Karena apa? Nah, itu mungkin Ibu Riza ingin menghindari ketidaknyamanan. Kalau awak tak baik, mungkin nanti kepala sekolah akan marah, akan menghukum saya atau bagaimana. Nah, kalau saya tidak hadir, bagaimana? Kalau sekolah kita tidak ada yang pergi ke sana gitu kan? Ada terpikir seperti itu kita kan? Nah, itu akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi diri kita Bapak Ibu. Tapi walaupun demikian, kita akan tetap melaksanakannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, saya harus pergi. Mungkin dengan pergi saya nanti, saya mendapat pujian, mendapat biaya transport mungkin nantinya dari kepala sekolah kita. Adakah terpikir seperti itu di diri kita kan? Nah, kalau seperti itu sama dengan yang tadi, kita harus menghindari hukuman ketidaknyamanan itu namanya motivasi eksternal. Saya tidak ingin dibilang saya tidak mematuhi perintah atasan, saya ingin mendapatkan pujian. Ya, itu tidak dari teman sendiri, itu dari kepala sekolah umpamanya, Bapak Dinas, intinya kan. Yang seterusnya untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang baik Bapak Ibu. Saya harus pergi, kata Ibu Riza kan. Dengan begitu saya akan dapat menambah wawasan saya, menambah pengetahuan saya dapat berkolaborasi dengan teman-teman yang lain di sana nantinya, dan itu akan saya terapkan di sekolah saya. Kan bisa kan Bapak Ibu? Nah, itu yang adanya motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif tadi Bapak Ibu. Nah, seterusnya bentuk program kebaikan. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. 1. Beri pengakuan
kedua, beri pengakuan secara pribadi. Kita datangi dia, kita beri dia pujian dan akui dia bahwa kamu sanggup, kamu bagus. Boleh seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Nah ini bisa kita laksanakan di kelas itu secara bersama-sama. Kita panggillah dia, kita beri pengakuan, umpamanya, oh Rani, bagus. Selanjutnya lebih baik lagi ya Nak ya. Oh Ciska, oke, pintar, boleh seperti itu ya. Setelah itu beri pengakuan secara konsisten. Konsisten istilahnya berkelanjutan, secara terus menerus. Jadi dengan memberi pengakuan dan fokus kita kepada proses itu, kita akan bisa membangkitkan motivasi instrik tadi. Nah, selanjutnya yaitu hukuman dan konsekuensi. Ya, nah sekarang kita saya mau tanya nih Bapak Ibu, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ya, mungkin ada bagaimana Ibu Yola, Ibu Ayu mungkin? Kalau hukuman itu secara tiba-tiba, konsekuensi sudah ditentukan. Kalau hukuman secara tiba-tiba, sedangkan konsekuensi sudah direncanakan. Nah, saya berikan pertanyaan begini Bapak Ibu. Besok hari Senin. Nah, ini contohnya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah itu apa namanya tuh? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sudah itu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya masih hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Setelah itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah dari contoh ini bisa Ibu Bapak simpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan atau tidak? Bedanya hukuman dengan konsekuensi. Ya. Ya, silahkan Ibu Risa. Ya, silahkan dijawab. Bu, beda hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu secara tiba-tiba, kalau konsekuensi terencana dan disepakati oleh seluruh siswa kelas. Kalau hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi sudah diketahui. Kalau hukuman bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik dan psikis. Kalau konsekuensi, sifat guru selalu memperlukan murid. Ya, tepat sekali Ibu Ayu. Kasih hapus itu Bu Ayu dulu. Iya, betul sekali. Jadi hukuman itu dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada kata sepakat. Kalau frekuensi sudah disepakati dan sudah disosialisasi secara bersama-sama. Nah, itu yang antara hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk materi karena kami berdua, untuk materi ini restitusi ini akan disampaikan oleh Ibu Ayu Lestari. Kepada Ibu Ayu dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan sambungan
contoh restitusi ini, contohnya ada Bu Riza, contohnya nama siswa itu Riza dan Vivi. Riza ini sering mengganggu Vivi. Nah, jadi kita tidak, ngapain kamu sering ganggu Vivi? Tidak boleh seperti itu, tetapi kita panggil Riza dan Vivi tersebut, tanyakan kenapa Riza melakukan hal tersebut. Mereka punya alasan tersendiri. Kita tidak boleh menjudge secara langsung, tapi kalau ibu di posisi seperti ibu, itu ibu akan melakukannya, melakukan hal seperti itu juga. Tapi anak ibu masih ingat enggak kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Nah, masih Bu, kita harus berteman baik. Nah, apakah sudah dilakukan? Belum Bu, kalau belum, apa hal yang akan dilakukan? Meminta maaf Bu. Apakah meminta maaf saja? Tidak Bu, berteman baik kembali Bu. Nah, berarti kita sudah melaksanakan restitusi. Lanjut, sebelum restitusi dijalankan, kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Yang mana sebelumnya kita sudah melakukan kan Bapak dan Ibu? Iya, tapi mungkin nanti dalam membuat keyakinan kelas tersebut, yang mana biasanya kita sering menggunakan kata jangan kan? Jangan, tidak boleh, tapi bukan seperti itu. Tetapi kita menggunakan kalimat positif. Sebelum masuk ke arah sana, yang mana kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Sewaktu kita membuat kesepakatan kelas, ibu masih ingat? Bapak ibu masih ingat? Masih kan? Disepakati secara bersama? Iya. Apakah secara lisan? Iya. Apakah ditulis juga? Iya. Iya. Yang kedua, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kita sudah membuat keyakinan kelas dengan kalimat positif, kemudian kita catat apabila siswa tersebut melakukan kesalahan, kita laksanakan segitiga restitusi dengan kembali mengingatkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan kelas yang menunjang pendidikan yang berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Yang mana keyakinan kelas tidak sama dengan peraturan kelas. Karena Bapak dan Ibu beda keyakinan dengan peraturan kelas. Cara membuat keyakinan kelas ini, yang pertama, buatlah 10 atau lebih yang berkata-kata negatif. Contohnya, tidak boleh datang terlambat, jangan buang sampah sembarangan. Itu menggunakan kata jangan dan tidak itu positif atau negatif? Negatif. Tapi dalam membuat keyakinan kelas, kata-kata tidak dan jangan ini tidak boleh. Setelah kita mendapatkan hasil yang ini, kita harus merubahnya kalimat negatif ini ke dalam kata-kata positif. Jadi tidak boleh datang terlambat. Kita jadi kalimat positif datang tepat waktu. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian kita buat keyakinan kelas dari kata-kata positif tadi. Yang mana? Yang pertama, tujuannya menegakkan kedisiplinan. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai atau tak. Bu, boleh tanya Bu? Ya Bu, iya mungkin silakan Bu. Begini Bu, ketika kita membuat keyakinan kelas, kita melaksanakan mencantumkan di sana dendam, Bapak Ibu. Apakah boleh kita melakukan di sana dendam tersebut? Tetapi itu telah kita sepakati. Dikarenakan denda. Karenakan denda itu bersifat materi, hal tersebut tidak boleh dilaksanakan. Ingat, sanksinya harus sanksi yang positif, membangun disiplin positif. Jangan merugikan. Seperti itu ya Bu Fitri. Oke Bu, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan, keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Inilah hal yang membedakan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kayak tujuan keyakinan kelasnya tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, tujuannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, kemudian pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, tujuannya keselamatan, menghormati lain-lain, menghormati dan lanjut. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia, yang mana kita sebagai manusia kita pasti tahu apa saja kebutuhan pada diri kita sendiri. Kebutuhan kita bukan hanya kebutuhan pokok, nasi, pakaian, bukan itu, tetapi ada 5 kebutuhan dasar manusia.
Yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini bukan bebas semaunya kita, tetapi dalam artian mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima yaitu kesenangan. Kesenangan ini termasuk bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, kebutuhan dasar manusia ini harus ada kita tanamkan kepada siswa. Salah satu contohnya yaitu kesenangan saat belajar. Apakah ini kita terapkan atau tidak? Lanjut. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar, yang mana kebutuhan dasar ini adalah semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Contohnya, dia kesulitan ekonomi dikarenakan tidak ada pekerjaan untuk menghasilkan uang, maka hal yang lain yang akan dilakukan. Lanjut, kita masuk ke 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, kita harus paham dengan 5 posisi kontrol ini. Kita di posisi mana dalam keseharian? Ya, ada penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajernya. Yang mana pengertian dari kelima hal tersebut, ini motivasinya, ini identitas. Nah, kalau kita sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah, maka kontrol identitasnya akan gagal. Yang kedua, teman dan pemantau, identitas berhasil atau sukses. Dan kalau manajer, ini identitas berhasil dan sukses. Nah, inilah contohnya. Kalau identitas sebagai penghukum, menghalangi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, atau contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah, contohnya siswa berlarian dengan kelas. Duduk, silakan duduk. Kalau tidak duduk, awas ya. Nah, itu adalah kita posisinya adalah sebagai penghukum. Kalau kamu merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu telah sekali mengatakan. Biasanya ini dengan perkataan lemah lembut yang mana pihak yang kita tuju itu akan merasa bersalah. Yang selanjutnya itu teman. Nah, ya sebagai dengan bahasa pertemanan juga tidak mengikat. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu juga. Nah, ini bahasa dalam pertemanan. Ini bahasa teman yang mana nantinya akan melahirkan identitas yang berhasil. Atau apa peraturannya? Dan yang ketiga yaitu identitas sebagai manajerial. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah, sebagaimana contoh dalam restitusi yang terakhir tadi kan Pak Ibu. Ya, menyadarkan dalam restitusi. Lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Contohnya siswa tidak memakai dasi. Kita kalau sebagai penghukum, posisinya yaitu kita meminta siswa untuk hormat kepada bendera selama 1 jam. Yang mana nanti identitasnya tidak berhasil. Yang kedua, perempuan merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Jadi akibat tidak memakai dasi tadi, siswa akan merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, nah dengan bahasa pertemanan. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak sekarang ini ya. Yang sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kalau sebagai pemantau atau menjadi sebagai pemantau, kamu sedang melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kalau itu posisi pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajerial. Kalau manajer ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah,
mana kata-katanya seperti ini. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu yang akan kita gunakan dalam tahap segitiga restitusi. Jadi, dari paparan budaya yang sudah Bukit jelaskan dan Ayu jelaskan tadi, yang mana budaya positif itu adalah budaya positif di sekolah tidak serta-merta tercipta dengan sendirinya, tetapi bersama-sama. Yang kedua, dalam menciptakan budaya positif di sekolah diperlukan kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif antara kita, antar semua warga sekolah. Yang ketiga, motivasi terbaik anak dalam melaksanakan disiplin positif adalah motivasi internal atas kesadaran dirinya sendiri, bukan paksaan, bukan tanggung hukuman. Yang keempat, posisi kontrol terbaik seorang guru ketika menyikapi kesalahan atau pelanggaran anak adalah posisi sebagai manajer, bukan penghukum, bukan membuat rasa bersalah, tetapi yang tepatnya adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Nah, apa solusi yang akan kamu lakukan? Nah, itu adalah manajer. Selanjutnya, tindakan yang tepat dalam mensikapi kesalahan atau pelanggaran anak adalah menggunakan tahapan segitiga restitusi. Tidak menghakimi secara langsung, tetapi melalui tahapan segitiga restitusi. Selanjutnya, melalui restitusi, ketika anak berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan anak untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harganya. Selanjutnya, restitusi akan mengubah identitas anak dari orang gagal menjadi sukses dengan karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan yang terakhir, perlunya membuat keyakinan untuk kesepakatan kelas sebagai upaya mewujudkan budaya positif di kelas atau sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak dan Ibu, kami persilakan. Ya, kami persilakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu. Saya ingin bertanya, apa perbedaannya antara kebebasan dengan merdeka? Nah, kebebasan dan merdeka. Merdeka dalam bahasa Inggris yang Ibu Yala tahu yang bagaimana? Atau merdeka dalam pikiran Bu Yala yang bagaimana? Merdeka bebas melakukan sesuatu. Bebas melakukan sesuatu? Ya, boleh. Tapi yang lebih tepat ya, merdeka dalam artian kurikulum merdeka saat ini adalah bebas itu boleh digunakan, tetapi dalam ada batas-batasannya. Yang lebih tepatnya, merdeka ini adalah kemandirian. Bagaimana sih yang disebut mandiri? Sudah bilang? Kebebasan ini berarti kita bebas, kita batasi gitu dengan hal-hal yang positif. Kita bebas dalam inovasi, melakukan apa saja hal yang positif lainnya untuk diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu antara kebebasan yang membuat diri kita jadi merdeka. Itu Bapak Ibu.